Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi keistiqomahan untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah nabinya. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara kebesaran dan keagungan daripada Ramadan adalah diturunkannya Al-Quran, yang dimana isi daripada Al-Quran itu ada perintah, ada larangan, ada sejarah, ada ganjaran-ganjaran yang Allah berikan kepada mereka yang melakukan amal soleh. Begitu pula kebalikannya. Kaum muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar mengkaji sejarah Islam yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an secara berseri, dan ini adalah seri yang pertama, dan kita akan belajar mengenai pesan-pesan Allah yang disampaikan kepada kita melalui surat An-Nasr. Kaum muslimin yang berbahagia, surat An-Nasr adalah surat ke-110 yang diturunkan di Mina ketika Haji Wada. Surat ini diturunkan setelah surat At-Taubah. Kaum muslimin yang berbahagia, surat ini juga dikenal dengan hari kemenangan, di mana kota Mekah itu kembali direbut oleh kaum muslimin setelah sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy utamanya. Yang menarik dari kisah-kisah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Nasr ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dibukanya ataupun diraihnya kota Mekah itu. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan kepada kita umatnya, yaitu umatnya Muhammad, bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu akan datang setelah adanya perjuangan, setelah adanya usaha-usaha yang keras, setelah adanya ujian-ujian yang berat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam berdakwah di kota Mekah kurang lebih 13 tahun, kemudian di Madinah 10 tahun. Dan kesemua waktu yang dilalui selama menyampaikan risalah kenabiannya itu, di dalamnya adalah ujian semuanya. Pesan pertama daripada surat ini yang Allah sampaikan kepada kita bahwa kemenangan, kejayaan, pertolongan Allah Subhanahu wa taala pasti akan datang. Kepada siapa? Kepada mereka yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang sabar atas segala ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala tentukan untuknya. Dan mereka yang yakin dan mengangkat tangan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya mereka yang melakukan semua rangkaian ujian yang Allah berikan kepadanya itu dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, dan penuh keyakinan. Dan itu telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Dan akhirnya kita mengetahui bersama bahwa kota Mekah akhirnya diraih kembali oleh kaum muslimin, yaitu bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kata kunci daripada pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunannya adalah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya semua keadaan baik ataupun buruk semuanya dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, dari pesan surat An-Nasr ataupun surat yang disebut dengan surat kemenangan ini adalah bermohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan hati, agar terlalu istiqomah dalam kebaikan dan dalam kebenaran. Demikian kaum muslimin yang berbahagia,
kita belajar bersama sedikit sejarah yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surat An-Nasr seri pertama pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.